Dani Pak. baca dulu. Ternyata di dalam surga Kristen Yesus kawin. Kok Enggak saya ada, Budani? kan suku bilang enggak Baca ada. dulu ayatnya Bu Darni. Ini coba saya baca ya Bu Darni ya. Yesus Wahyu kawin. 19. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia ini Yesus, karena Iya, hari mari. perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ini Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan menanggapi Ustadz Nandar ya, yang giat sekali untuk mengganggu kekristenan ya. Dan sebenarnya dia juga mencari-cari kesalahan daripada Alkitab itu sendiri. Dan kebetulan teman-teman sekalian, orang yang diganggu oleh Ustadz Nandar atau yang diajak diskusi adalah ya jemaat-jemaat yang memang masih awam ya, belum paham tentang kekristenan dengan sangat baik ya. Sehingga kali ini tuh si Nandar mengkibuli teman-teman sekalian dengan berkata bahwa Yesus itu kawin di sorga. Ya, dia berpikir bahwa Yesus ini sama seperti nabinya, ya, sama juga seperti di ajarannya bahwa nanti di sorga itu ada 72 bidadari. Nah, ini sangat keliru sekali. Maka teman-teman sekalian, kita akan menjelaskan nanti tentang Wahyu 19 tentang perkawinan anak domba Allah yang dikutip oleh si Nandar. Maka kita dengarkan dulu apa menjadi percakapan mereka berikut ini. Daninya mau loh. Ya, terserah Anda, bacalah. Coba Bu Darni Pak. baca dulu. Ternyata di dalam surga Kristen Yesus kawin. Kok Enggak saya ada, Budani? kan suku bilang enggak Baca ada. dulu ayatnya Bu Darni. Ini coba saya baca ya Bu Darni ya. Yesus kawin. Wahyu 19. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia ini Yesus, karena Iya, hari mari. perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ini pengantinnya ya, di dalam bahasa Ibraninya maupun di dalam bahasa Yunani. Saya bacakan ya. Di dalam bahasa. Dah, tunggu. Dengar, stop. Baca ayat 8. Baca ayat 8. Kau jangan penipu kau Nandar. Baca ayat 8. Silakan Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Dengarkan ya. Di dalam lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang yang kudus. Itulah pengantin itu, perbuatan yang benar dari orang-orang yang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di hadapan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba sama seperti dia. Nah itu, jadi itu semua yang berpakaian lenan itu adalah orang-orang yang tulus, setia dan diselamatkan. Itulah yang dimenangkan, itulah yang disambut oleh Yesus kelak. Maka dibilang kami ini pengantinnya. Gitu. Bu Darni, mohon maaf Bu Darni, ini di dalam bahasa Yunaninya, di dalam original teksnya Wahyu 19 ayat ke-8 sampai tanda seru di sini Bu Darni. Ternyata yang dalam tanda kurung ini tambahan dari LAI. Saya bacakan di dalam bahasa Yunaninya ya. Nih, teman-teman, di dalam bahasa Yunaninya ini ayat ke-8 itu berhenti sampai tanda seru di sini. Dalam ya, bersih. Sampai tanda bersih. Iya, masukku berhentinya di bersih, tanda seru selesai. Baru ada dalam kurung kan? Dalam tanda kurung ini tambahan dari LAI. Ini bukan firman Tuhan. Saya bacakan ya. Saya bacakan Bu Darni ya.
Oke. Kai edo te haute inna peribaletai bushainon kataron kai lam lampron togar bushinata di kayo mata estinton agion. Nah, ternyata di dalam bahasa Yunaninya ini hanya berhenti sampai di sini. Adapun yang Budarni bilang lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ini tambahan ayat dari Ya. LAI. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama ya dari apa yang dijelaskan oleh Ustaz Nandar, teman-teman sekalian. Ini sangat konyol sekali ya, karena memang di pikirannya itu kotor ya. Jelas-jelas bahwa di dalam kekristenan itu tidak ada kawin mengawin, dan juga Yesus Kristus tidak pernah ada sejarahnya dia menikah, teman-teman sekalian. Bahkan itu suatu kekeliruan penyesatan besar-besar di dalam Islam jika Yesus Kristus dituduh pernah menikah. Karena kan selama ini kan mereka menganggap bahwa Isa atau Yesus itu kan sama itu ya. Isa Al-Masih dalam Al-Quran dan Yesus Kristus kan mereka samakan tuh. Dan para ustadz, ada beberapa ustadz yang menjelaskan bahwa satu-satunya nabi yang tidak sempat menikah adalah Yesus Kristus. Karena dia diangkat. Ya. Tetapi Ustadz Nandar itu jelas mengatakan bahwa ada perkawinan di sorga. Nah jadi teman-teman sekalian, dia memang mencoba untuk menyesatkan. Ya. Karena memang Alkitab katakan bahwa di hari-hari terakhir itu akan muncul guru-guru palsu. Nabi-nabi palsu. Mereka akan berdatangan, mereka akan mengajar, mereka akan mencari-cari mangsa. Dan ini yang terjadi teman-teman sekalian. Untung saja Ibu Dearni ini ya itu sedikit tahu teman-teman sekalian. Ya, karena di dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-7 itu tidak sedang menjelaskan bahwa Yesus melakukan perkawinan atau menikah misalnya. Ya, karena Ustaz Nandar ini pernah saya komentari juga salah satu videonya, udah lama sekali. Ya, dia menuduh bahwa Yesus Kristus itu menikah, bahkan berpoligami katanya. Dia menuduh Yesus itu punya anak yang bernama Yustus. Jadi sebenarnya bicara tentang penistaan agama sebenarnya, nah orang-orang seperti Nandar ini telah menista agama teman-teman sekalian. Ya, telah menista agama. Coba kalau dibalik hal itu. Ya, pasti mereka demo berjilid-jilid. Elia saja hanya memberikan perbedaan kok dari kedua kubu. Antara Isa Al-Masih dan Yesus Kristus. Itu mereka udah demo tuh. Tangkap Elia dengan Richard Lee. Ya, demo di mana-mana itu teman-teman sekalian. Apalagi ini yang dilakukan oleh Sinandar. Benar-benar menyakiti umat Kristen dan menuduh Tuhan kami menikah, bahkan berpoligami. Teman-teman sekalian, apa yang dimaknai dalam wahyu ini? Ini sebuah kalimat-kalimat atau firman Tuhan yang berupa kiasan. Ini jangan ditafsirkan, oh karena di sini ada perkawinan domba Allah, maka terjadilah perkawinan antara Yesus Kristus dengan ini, dengan jemaatnya, atau secara hubungan suami istri. Ini pikirannya itu mesum ini Sinandar. Teman-teman sekalian, mari kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Anak domba di sini itu adalah Yesus Kristus, teman-teman sekalian. Dia dikatakan sebagai anak domba karena dia adalah kurban yang sempurna yang telah dikurbankan oleh Allah untuk pengampunan dosa kita di atas kayu salib. Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga, lalu kembali dalam tubuh kemuliaannya kembali ke sorga. Dan dia sedang menantikan gerejanya yang percaya kepadanya. Dan di sini dikatakan bahwa pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya siapa teman-teman sekalian? Yaitu gerejanya, jemaat saat ini. Orang-orang Kristen saat ini. Orang-orang yang percaya kepadanya. Itulah jemaat, itulah kekasihnya. Kita ini pengantin perempuan. Yesus Kristus merupakan pengantin laki-laki. Teman-teman sekalian mungkin melihat juga ya tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, ya. Jadi itu juga merupakan perumpamaan yang sedang menanti tentang pengantin laki-laki. Ya, Yesus sudah mengajarkan hal itu selama ada di dunia. Ya, itu masih ada korelasinya itu teman-teman sekalian. Nah, di dalam ayat 8 dikatakan dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Ya, bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, jadi teman-teman sekalian, yang dimaksudkan di sini, ya perkawinan dan domba Allah itu adalah kiasan. Bagaimana nantinya Yesus Kristus dan jemaatnya itu akan dipertemukan di hari
kiamat yang kita kenal sebagai rapture, pengangkatan gereja. Dan di sanalah kita akan melihat muka dengan muka kepada Yesus Kristus, dan kita akan disambut dengan kemuliaannya, ya, karena kita sudah menjadi percaya kepadanya. Karena janjinya bahwa orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Nah, teman-teman sekalian, mari kita melihat ya salah satu bagian firman Tuhan ini di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 2. Ya. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ingat, jadi berbicara tentang jemaat. Sama sekali tidak bicara tentang pasangan. Ya. Jadi nandar ini dia samakan seperti surganya, teman-teman sekalian. Bahwa di surganya itu penuh dengan pesta seks. Pesta seks. Ya, nanti kita akan bahas itu. Ya, kita akan tampilkan ustadz-ustadz yang membahas hal itu ya. Jadi kitab kekristenan itu berbeda ya. Jadi di sini yang pertama adalah pengantin itu telah berpakaian lengkap dan siap di sorga untuk perjamuan kawin anak domba. Perkawinan di sini adalah bertemu, berjumpa, bagaikan sang kekasih, ya, atau calon mempelai itu dipertemukan. Makanya dikatakan di sana penuh dengan kemuliaan, penuh dengan sukacita. Demikianlah kita kelak bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi kita akan berbahagia bersama-sama dengannya. Nah, jadi teman-teman sekalian, Yesus sendiri teman-teman sekalian mengajarkan bahwa manusia setelah mati dan bangkit lalu masuk surga itu hidup seperti malaikat. Mereka tidak lagi memiliki nafsu. Mereka tidak lagi memiliki keinginan daging. Mereka tidak lagi beranak cucu. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Itu kita bisa melihat dalam Matius pasal 22 teman-teman sekalian ayat 29 sampai 33. Saya bacakan buat kita. Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah? Ketika ia bersabda, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Jadi teman-teman sekalian, dari ayat sebelumnya ini berbicara tentang pertanyaan orang Saduki, ya, yang punya 7 bersaudara lalu menikahi satu perempuan, ya. Karena melalui hukum Musa yang abangnya menikah lalu mati tanpa memberikan keturunan, maka adiknya harus menikah dengan perempuan ini, dengan istri abangnya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang kelima sampai ketujuh, lalu mereka bertanya, siapa nanti di sorga, siapa dari kebangkitan itu, siapa nantinya yang akan menjadi suami dari seorang perempuan itu. Makanya Yesus katakan, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ya. Dan Yesus menerangkan bahwa setelah kematian, bangkit, lalu masuk surga, di sana sudah tidak lagi kawin mengawin. Nah, itu dia teman-teman sekalian ya jawaban kita. Dan kali ini mari kita mendengarkan bagaimana surganya Ustadz Nandar. Yes, yes, yes. Kenapa di surga itu ada bidadari, nggak ada bidadara? Maka dijawab oleh para ulama, karena dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan, aku telah melihat surga dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah kaum pria. Dan aku sudah lihat neraka
dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Artinya kebanyakan pria di surga, kebanyakan wanita di neraka. Artinya surga surplus pria, kekurangan wanita. Artinya mbak-mbak yang masuk surga belum cukup untuk pria-pria yang ada di surga. Maka Allah sediakan bidadari tambahan untuk memenuhi pria-pria yang belum punya wanita. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Kesibukan penduduk surga tatkala itu iftidadul abkar, yaitu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Kenapa iming-imingan surga itu selalu bidadari? Syahwat kan urusannya. Kenapa ada orang jadi teroris, bunuhin orang, ketika ditanya, ketika dia gagal, dijawab apa? Saya mau menikahi 72 bidadari. Kita cek hadisnya, hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih Pak. 72 urusan, mohon maaf, urusan syahwat doang dia harus